RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL, kembali lagi bersama Camelia Noreen di gelaran RCL Nge-Podcast. Baik sahabat RCL dan pemirsa kami TV dimanapun Anda berada, seantero Sukabumi Raya dan juga yang menyaksikan tayangan ini. Kali ini Camelia Noreen dan kru yang bertugas tengah berbincang dan menemui sosok yang memang luar biasa sekali bagi insan pers tanah air ya. Dan beliau ini adalah salah satu anggota Dewan Pers di sini tepatnya. Di sini samping Noreen sudah ada Bapak Dr. Asep Setiawan MA. Bapak, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih di sela kesibukannya juga selaku anggota Dewan Pers ya, dan juga bisa berbincang sejenak dengan kita yang masih belajar. Oke, yang masih belajar gitu, dan mohon banyak bimbingan sekali dari Dewan Pers. Nah Pak, mohon izin, mungkin masyarakat juga ingin mengetahui ya, yang di rumah ataupun juga rekan-rekan pers yang lainnya, sebenarnya peranan Dewan Pers terutama bagi media-media dan bagi pers sendiri itu seperti apa sih Pak? Jadi Dewan Pers itu hadir karena Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, kenapa kemudian Dewan Pers itu hadir? Karena amanat undang-undang itu salah satu dari sekian banyak adalah diadakannya Dewan Pers itu adalah untuk menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Dan apa itu kemerdekaan pers? Kemerdekaan pers itu adalah hak asasi warga negara. Kemudian dia merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Jadi keberadaan Dewan Pers itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Sekian banyak daripada perannya itu digambarkan sebetulnya ada 7 ya, tugas-tugas. Mulai dari menjaga kemerdekaan pers, kemudian mengembangkan kemerdekaan pers, memfasilitasi organisasi pers dalam membuat peraturan perundangan, kemudian juga membantu untuk mengembangkan kode etik jurnalistik, dan yang terakhir diantaranya adalah bagaimana Dewan Pers juga berperan dalam mendata. Kalau tidak salah, berdasarkan salah satu sumber itu, sekarang berdasarkan catatan Dewan Pers itu, konstituen itu ada sekitar 5.000 perusahaan pers. Bahkan ada juga yang mengatakan puluhan ribu. Nah, ini tugas kami untuk menjaga agar kemudian perusahaan persnya sehat, dan juga wartawan. Sekarang yang wartawan tersertifikasi hampir 30.000. Wartawan se-Indonesia berarti? Se-Indonesia yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan. Inilah salah satu peran Dewan Pers dalam menjaga tadi kemerdekaan pers itu adalah bagaimana medianya sehat, wartawannya juga berkualitas. Oke, Pak, izin. Kan tadi ada Dewan Pers ini berarti sebagai payungnya para media dan pers sendiri. Nah, menurut Dewan Pers sendiri dan sesuai juga aturan-aturan serta undang-undang yang berlaku, sebenarnya media yang baik dan juga insan media yang baik ataupun wartawan yang baik dan yang paling benar itu seperti apa sih Pak? Nah, kita mulai dari media dulu ya, karena di situ di media yang disebut pers nasional atau kita sebut media massa, itu ketentuannya ada di dalam undang-undang. Pertama adalah berbadan hukum. Ya, dia harus berbadan hukum, didaftarkan kepada pemerintah. Kemudian dia juga harus beralamat jelas di mana. Jangan di awang-awang. Nah, itu kan sekarang cukup email aja gitu ya. Itu nggak boleh lagi. Sekarang kan sudah era modern. Walaupun dia di online digital, tapi dia harus ada alamat jelas di mana ya. Apakah di Sukabumi, apakah di Jakarta. Kemudian selain berbadan hukum, itu media yang baik itu dipimpin oleh seorang namanya penanggung jawab, yang dalam peraturan Dewan Pers penanggung jawab itu harus memiliki sertifikasi kartu utama. Jadi kompetensi paling tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, media yang baik itu memberi kesejahteraan kepada wartawan. Nah, sekarang wartawannya bagaimana? Nah, wartawan yang baik itu adalah tentu saja yang memiliki kompetensi. Yang tadi kompetensi itu menyangkut apa? Mulai teknik meliput, teknik wawancara, memahami kode etik jurnalistik, ya. Karena tugas jurnalistik itu banyak ya. Kalau di dalam undang-undang tugas jurnalistik yang utama itu adalah mulai mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, memberitakan. Nah, oleh karena itulah maka itulah menjadi standar. Kemudian nanti ditambah lagi banyak peraturan. Perusahaan persnya, peraturan bagaimana wartawannya, uji kompetensi dan lain-lain. Oke, Pak, itu berarti dia. Memang rekan-rekan media ataupun insan pers juga ya tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Oke Pak, harapan ke depan Bapak bagi insan media ataupun juga insan pers yang ada di Indonesia seperti apa Pak? Nah, harapan kami di Dewan Pers itu pertama adalah di era kita dunia semakin dikuasai oleh platform digital, maka kemampuan wartawan dan media massa di era digital ini harus lebih depan. Jangan tertinggal oleh influencer, ya. Karena kita kan memproduksi berita dan informasi itu juga bisa dilakukan setiap warga. Oleh karena itu, media dan wartawan tidak boleh kalah berlomba-lomba dalam menghasilkan informasi, karena peran daripada pers itu sendiri pertama adalah memberi informasi, memberi unsur pendidikan. Nah, biasanya di medsos tidak ada tuh kalau pemain medsos, netizen lainnya itu dia hanya informasi doang, cepat. Kemudian ada aspek hiburan dan aspek kontrol sosial. Nah, harapan kami tentu saja media bisa menyesuaikan dengan platform yang sekarang semakin digital dan semakin mengglobal. Dan yang kedua, sekarang muncul lagi nih buat saya ini, memperhatikan artificial intelligence di dunia informasi. Oleh karena itu kami baru saja meluncurkan peraturan dan pedoman tentang bagaimana media massa menggunakan teknologi baru tadi. Nah, ini jangan sampai nanti setelah media sosial ini media massa semakin sulit. Karena artificial intelligence itu bisa memproduksi berita oleh mesin. Itu dari sekian banyak sumber diadakannya Dewan Pers itu adalah untuk menjaga kemerdekaan pers di Indonesia. Dan apa itu kemerdekaan pers? Kemerdekaan pers itu adalah hak asasi warga negara. Kemudian dia merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Jadi keberadaan Dewan Pers itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Sekian banyak daripada peran itu digambarkan sebetulnya ada 7 ya, tugas-tugas. Mulai dari menjaga kemerdekaan pers, kemudian mengembangkan kemerdekaan pers, memfasilitasi organisasi pers dalam membuat peraturan perundangan, kemudian juga membantu untuk mengembangkan kode etik jurnalistik, dan yang terakhir diantaranya adalah bagaimana Dewan Pers juga berperan dalam mendata. Kalau tidak salah, berdasarkan salah satu sumber itu, sekarang berdasarkan catatan Dewan Pers itu, konstituen itu ada sekitar 5.000 perusahaan pers. Bahkan ada juga yang mengatakan puluhan ribu. Nah, ini tugas kami untuk menjaga agar kemudian perusahaan persnya sehat, dan juga wartawan. Sekarang yang wartawan tersertifikasi hampir 30.000. Wartawan se-Indonesia berarti? Se-Indonesia yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan. Inilah salah satu peran Dewan Pers dalam menjaga tadi kemerdekaan pers itu adalah bagaimana medianya sehat, wartawannya juga berkualitas. Pak, izin. Kan tadi ada Dewan Pers ini berarti sebagai payungnya para media dan pers sendiri. Nah, menurut Dewan Pers sendiri dan sesuai juga aturan-aturan serta undang-undang yang berlaku, sebenarnya media yang baik dan juga insan media yang baik ataupun wartawan yang baik dan yang paling benar itu seperti apa sih Pak? Nah, kita mulai dari media dulu ya, karena di situ di media yang disebut pers nasional atau kita sebut media massa, itu ketentuannya ada di dalam undang-undang. Pertama adalah berbadan hukum, ya. Dia harus berbadan hukum, didaftarkan kepada pemerintah. Kemudian dia juga harus beralamat jelas, jangan diawang-awang. Nah, itu kan sekarang cukup email aja gitu ya. Itu nggak boleh lagi. Sekarang kan sudah era modern. Walaupun dia di online digital, tapi dia harus ada alamat jelas di mana ya. Apakah di Sukabumi, apakah di Jakarta. Kemudian selain berbadan hukum, itu media yang baik itu dipimpin oleh seorang namanya penanggung jawab, yang dalam peraturan Dewan Pers penanggung jawab itu harus memiliki sertifikasi kartu utama. Jadi kompetensi paling tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, media yang baik itu memberi kesejahteraan kepada wartawan. Nah, sekarang wartawannya bagaimana? Nah, wartawan yang baik itu adalah tentu saja yang memiliki kompetensi. Yang tadi kompetensi itu menyangkut apa? Mulai teknik meliput, teknik wawancara, memahami kode etik jurnalistik, ya. Karena tugas jurnalistik itu banyak, ya. Kalau di dalam undang-undang tugas jurnalistik yang utama itu adalah mulai mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, memberitakan. Nah, oleh karena itulah maka itulah menjadi standar. Kemudian nanti ditambah lagi banyak peraturan, ya. Perusahaan persnya, peraturan bagaimana wartawannya uji kompetensi dan lain-lain.
Oke, Pak. Itu Berarti dia. memang rekan-rekan media ataupun insan pers juga ya tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Oke, Pak. Harapan ke depan Bapak bagi insan media ataupun juga insan pers yang ada di Indonesia seperti apa, Pak? Nah, harapan kami di Dewan Pers itu pertama adalah di era kita dunia semakin dikuasai oleh platform digital, maka kemampuan wartawan dan media massa di era digital ini harus lebih depan. Jangan tertinggal oleh influencer, Oke, ya. betul. Karena kita kan memproduksi berita dan informasi itu juga bisa dilakukan setiap warga. Oleh karena itu, media dan wartawan tidak boleh kalah berlomba-lomba dalam menghasilkan informasi, karena peran daripada pers itu sendiri pertama adalah memberi informasi, memberi unsur pendidikan. Nah, biasanya di medsos tidak ada tuh, kalau pemain-pemain medsos, netizen lainnya itu dia hanya informasi doang, cepat. Kemudian ada aspek hiburan dan aspek kontroversial. Nah, harapan kami tentu saja media bisa menyesuaikan dengan platform yang sekarang semakin digital dan semakin mengglobal. Dan yang kedua, sekarang muncul lagi nih buat saya, memperhatikan artificial intelligence di dunia informasi. Oleh karena itu kami baru saja meluncurkan peraturan dan pedoman tentang bagaimana media massa menggunakan teknologi baru-baru. Nah, ini jangan sampai nanti setelah media sosial ini media massa semakin sulit. Karena artificial intelligence itu bisa memproduksi berita oleh mesin. Dan sekarang di Amerika Serikat ada jaringan online berita pencet mesin. Oh, itu pencet mesin ya? Ya, makanya kita membuat pedoman. Nah, ini imbauan saya agar teman-teman media dan jurnalis juga mulai memperhatikan. Ya, jangan nanti tertinggal lagi. Oke, betul ya. Oke, berarti memang kita seiring era digitalisasi ini juga si para insan media juga harus lebih mengikuti perkembangan zaman juga. Oke, Bapak, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan juga pers di Indonesia semakin solid. Rekan-rekan media juga terutama di kawasan wilayah Kabupaten Sukabumi ini semakin semangat juga untuk mencari informasi yang mendidik pastinya ya. Oke, Sobat RCL, Kamelia Norin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.